Gupta Sapitri, Baharudin Abdul Razak, Rosa Adila, Sri Hani, dan Wahyu Tegar Wijaya. Siap, di sini saya akan membacakan bagian pertama, bab pendahuluan, di mana latar belakang, yaitu Indonesia adalah negara hukum, yaitu suatu negara kesatuan Republik Indonesia, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dan tentu saja ada HAM dan hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia merupakan hak dan kebebasan fundamental bagi orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional maupun nasional. Korupsi atau rasup atau mencuri, di mana dalam bahasa Latin dari corruption, dari kata kerja compurere, dari kata yang bermakna busuk, rusuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, baik politisi maupun pegawai negeri, secara pihak yang terlihat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Lanjut. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan negara hukum dan korupsi? Yang kedua, bagaimana kaitan negara hukum dengan HAM? Dan yang ketiga, bagaimana menciptakan semangat anti korupsi di negara hukum? Lanjut, rekan. Adapun bab 2, metodologi, di mana tempat atau lokasi di daerah Jabodetabek, di mana disalurkan ke wali kota, disalurkan oleh wali kota maksudnya, dan disalurkan secara bertahap keseluruhan, dikirim di setiap masing-masing RW, dan terakhir disalurkan ke warga-warga. Terima kasih. Bab 3 pembahasan pengertian negara hukum, HAM, dan korupsi. Hukum dalam suatu negara dengan HAM merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana yang kita tahu negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang dapat dipertanggungjawabkan di dalam penegakan hukum. Setiap negara yang menganut dalam negara hukum memiliki 3 prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sedangkan hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya, sehingga makna hak asasi manusia terletak pada dua nilai kunci yang menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia, yang kedua adalah persamaan. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup, dalam bahasa Prancis disebut corruption, dan dalam bahasa Belanda disebut dengelcorruptie. Agaknya dari bahasa Belanda, itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia korup, korupsi, dan koruptor. Deskripsi umum topik yang dibahas. Hubungan antara HAM dan negara hukum sangat erat dan saling berhubungan.
serta tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia itu. Selain itu, semua perilaku manusia di suatu perilaku manusia di suatu negara selalu berdasarkan hukum. Semua hak terikat oleh hukum dan ada bukti bahwa hukum yang mengikatnya. Sebagai warga negara, kita harus mengetahui pentingnya hubungan HAM dengan hukum yang mengatur agar dapat terhindar dari pelanggaran HAM. Tindakan korupsi yang menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara masih menjadi persoalan yang tak kunjung tuntas. Namun korupsi tak hanya dilakukan oleh pejabat negara. Penyebab korupsi pertama, hukuman yang ringan terhadap koruptor. 2. Pengawasan yang tidak efektif. 3. Pejabat yang serakah. 4. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru. 5. Penegakan hukum tidak berjalan. 6. Budaya masyarakat yang mengakar. 7. Tidak ada keteladanan pemimpin. Ya, mohon izin, saya akan melanjutkan yang dari presentasi kami, yaitu solusi permasalahan. Jadi berikut solusi permasalahan tentang korupsi. Yang pertama, ada berikan hukuman berat pada koruptor yang melakukan korupsi. Yang kedua, jadi pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga, manfaatkan teknologi pada sistem, maksudnya manfaatkan teknologi pada sistem pemerintahannya agar tidak terjadinya kasus korupsi. Yang keempat, bangun pendidikan moral sejak kecil. Yang kelima, tanamkan nilai religi secara intensif. Yang keenam, supremasi hukum yang kuat. Dan yang terakhir, menutup celah internasional. Siap, izin melanjutkan. Bab 4, deskripsi umum topik yang dibahas. 1. Berikut hukuman berat pada koruptor. Memberikan hukum berat bagi para pelaku koruptor akan memunculkan efek jera. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh kalangan agar tidak melakukan hal yang serupa. 2. Jadi pemimpin yang berintegritas. Sebagai seorang pemimpin, sudah seharusnya menjadi contoh yang baik bagi setiap anggotanya. 3. Memanfaatkan teknologi pada sistem. Teknologi digital kini berkembang dengan pesat. Teknologi juga dapat digunakan untuk mempermudah sistem berbirokrasi baik dari pemerintah, perusahaan, bisnis, maupun lembaga pendidikan. 4. Membangun pendidikan moral sejak kecil. Pendidikan moral merupakan fondasi yang harus diberikan sejak dini. Dengan pendidikan moral, maka setiap insan tidak mudah tergiur dengan praktik korupsi. 5. Tanamkan nilai religi secara intensif. Sudah bukan rahasia lagi, jika menanamkan nilai-nilai religi, maka dapat berperan memberantas korupsi. 6. Supremasi hukum yang kuat. Kekuatan hukum sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan. Ketika hukum tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, maka kepercayaan publik akan hilang. 7. Menutup celah internasional. Hal ini yang dapat dilakukan untuk mengatasi korupsi adalah dengan menutup celah internasional. Siap, sekian. Terima kasih.
Mohon izin, di sini saya akan melanjutkan, yaitu penutup kesimpulannya, uraian mengenai fenomena korupsi seperti kasus korupsi bansos dan berbagainya dampak yang ditimbulkannya telah menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh aparatur birokrasi atau aparatur negara serta orang-orang yang berkompeten. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat. Namun, seperti yang terlihat pada korupsi bansos, jelas sangat merugikan masyarakat karena bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh masyarakat Indonesia tetapi malah diselewengkan hanya demi kepentingan pribadi. Hal itu sangat menjadi ancaman bagi stabilitas bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, untuk kedepannya, terkhusus untuk aparatur negara dan aparatur birokrasi dapat menjalankan amanah yang sesuai dengan tidak melakukan korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Agar perkembangan bangsa ini dapat maju dan berkembang dengan baik, dan upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. Perbaikan dan perubahan tersebut antara lain terkait dengan lembaga yang menangani korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral. Upaya-upaya pencegahan juga terus dilakukan. Kualitas SDM perlu ditingkatkan lagi, kesejahteraan para penegak hukum menjadi prioritas. Meskipun tidak menjamin korupsi menjadi berkurang, perlu dipikirkan untuk melakukan revisi secara komprehensif terhadap undang-undang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dari presentasi kelompok 2. Siap, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan, jika ingin bertanya, dipersilahkan. Siap, izin bertanya. Rekan. Mohon izin dosen pengampu. Mohon izin rekan-rekan, izin bertanya. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah